Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Rizal dari Tarikh Tasyrik kelas D kelompok 7 dengan NIM 19210011 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala tasyrik pada masa muqallidun serta berbagai faktor sosial yang melatar belakangi terjadinya gejala tersebut. Sebelum kita melanjutkan ke topik, kita harus mengerti apa itu pengertian taklid. Taklid adalah secara bahasa taklid adalah bentuk masdar dari kata qallada yang memiliki arti kalung yang dipakai atau dikalungkan ke leher orang lain. Itu bisa dikatakan juga seperti kambing yang diberi tali oleh pemiliknya agar terus bisa ditarik kemana-mana seperti itu, dan kambing itu tidak sadar akan yang kalau dia ditarik kemana-mana. Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan, yaitu suatu ungkapan terhadap sifat seseorang yang mengikuti orang lain baik dari pendapatnya, perbuatannya tanpa meneliti dasar-dasar atau dalil-dalil yang dipakai sebagai dasar. Lalu ada juga yang mengatakan menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya dan kekuatan dalil tersebut. Lalu ada yang juga berkata bahwa taklid itu adalah beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa melihat dasar atau dalil yang dipakai. Nah, pada intinya sebenarnya taklid itu ya adalah ketika kita dalam beramal di dalam agama kita ini, kita beramal berdasarkan dasar-dasarnya itu kita hanya ngikut tanpa tahu dasarnya itu benar atau salah. Yang penting kalau si A ngomong begini ya harus saya ikuti. Ya itu begitu taklid. Berarti kita melakukan sebuah praktek taklid. Setelah kita melihat dari istilahnya, maka bisa disimpulkan bahwa ada beberapa hal itu yang tidak termasuk taklid. Sama-sama mengikuti tapi tidak termasuk taklid. Apa saja itu? Yaitu ketika seseorang yang beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian berdasarkan ijma' para ulama, dan keputusan hakim yang memutuskan sebuah perkara dengan setelah mendengarkan kesaksian dari seorang saksi yang adil. Nah, ketiga hal ini tidak termasuk taklid. Mengapa? Karena sumber yang harus kita anut yaitu Al-Quran dan hadis, ijma', serta keputusan hakim itu mutlak kepada penggugat baik tergugat, seperti itu. Oleh karena itu hal-hal seperti ini tidak termasuk taklid. Ada pula yang menyamakan, beberapa ulama itu menyamakan dengan ittiba, dan ada pula yang tidak. Tapi di sini menurut Wahbah Az-Zuhaili, apabila kita membahas ittiba itu berbeda dengan taklid. Karena taklid itu lebih ke perbuatannya, sedangkan ittiba itu hanya mengikuti faham-fahamnya. Jadi sama dalam faham seperti metode seseorang dalam pengambilan hukum. Kemudian taklid sendiri itu ada dua macam taklid sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang mana dirumuskan oleh para ulama, hal-hal tersebut adalah ruang lingkup taklidnya. Yaitu ada yang taklid dalam akidah atau masalah pokok-pokok yang umum. Seperti tentang mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, dalil-dalil kenabian, akhlak, dan lain-lainnya. Yang bersifat umum seperti itu. Maka dalam masalah ini taklid itu menurut para ulama tidak diperbolehkan. Namun juga ada beberapa ulama yang berbeda pendapat bahwa Abdullah ibn al-Hasan al-Ambari, ulama Hasyawiyah yang dan Syiah Batiniyah menyatakan bahwa dalam masalah tersebut taklid diperbolehkan. Namun mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena ada dua alasan, yaitu sudah di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berpikir tentang tafakkaru, dengan kata-kata tafakkaru, tafahamu dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh taklid, tapi kita harus berpikir sendiri.
Lalu yang kedua para ulama telah sepakat dalam masalah kewajiban mengetahui Allah, apa saja yang diperbolehkan maupun yang tidak. Kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan dengan jalan taklid. Seorang mukallid hanya sekedar mengambil hukum dari orang yang diikutinya tanpa mengetahui apakah hukum itu benar atau salah. Maka kalau kita masalah keimanan, ketika kita masalah ketuhanan, akidah dan sebagainya, ketika kita mengikuti, kalau kita ikut tidak percaya Tuhan, apakah akan kita ikuti seperti itu? Maka tidak boleh, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan juga untuk dalam hal-hal seperti ini dengan jalan taklid. Lalu ada taklid dalam masalah-masalah cabang, yaitu masalah-masalah seperti yang kita akan bahas ini tentang syariat dan sebagainya dengan dalam konteks fikih. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad, baik mereka ulama maupun awam, haram bagi mereka berijtihad, sebab ijtihad yang dilakukan justru akan membawa pada kesesatan. Maka orang yang seperti itu diwajibkan mengikuti pendapat imam mujtahid yang muktabar atau istifta atau meminta penjelasan hukum kepada ahlu zikir. Dan sesuai dengan firman Allah An-Nahl ayat 43, bertanyalah kepada ulama apabila kamu tidak mengerti. Nah, seperti itu. Namun menurut para imam madhab, karena imam-imam mujtahid yang ternama seperti Imam Hanafi, Syafi'i dan yang lain-lain itu melarang taklid bagi orang-orang seperti itu. Bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad, maka wajib bagi mereka untuk berijtihad. Diharapkan oleh Imam Hanafi, Imam Mazhab, Imam Syafi'i dan lain-lain. Artinya apa? Karena artinya para imam mujtahid itu menyuruh kita bagi yang mampu berijtihad sendiri tidak boleh taklid, maka harus berijtihad sendiri. Seperti itu. Kemudian tingkatan taklid sebagaimana halnya dengan mujtahid, muqallid itu juga ada tingkatan-tingkatannya, yaitu ada tingkatan taklid yang secara total atau murni atau taklid al-mahdi. Lalu ada taklid dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, seperti yang dilakukan para ulama yang zaman sekarang yang mampu berjihad dalam bidang madhab, bidang tarjih dan bidang fatwa. Maka di satu sisi mereka yang golongan ini termasuk bisa dikatakan seorang mujtahid, tapi juga seorang muqallid seperti itu. Lalu ada taklid dalam hal kaidah-kaidah istinbat seperti yang dilakukan oleh mujtahid muntasib. Lanjut ke periode taklid. Periode taklid ini atau masa-masa di mana bisa dikatakan dalam tarikh tasydid adalah kemunduran hukum Islam. Mengapa demikian? Karena di sini terjadinya tutupnya pintu ijtihad para ulama saat itu. Terjadi pada permulaan abad keempat sampai runtuhnya kota Baghdad. Era-era ini, periode taklid ini ditandai dengan munculnya iklim penjelasan permasalahan yang telah dikaji sebelumnya tanpa memberikan pemikiran baru, merumuskan kembali metode para pendiri madhab dan mencapai puncaknya pada pembelaan fanatik terhadap pendapat para imam madhab. Pada periode taklid ini memang terdapat beberapa ulama yang berani menentang taklid dan menyeru untuk ijtihad, serta kembali kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain. Meskipun sangat berat waktu itu, namun akhirnya dampaknya itu baru terasa setelah abad 13 Hijriah, punya pengaruh besar terhadap ilmuwan ilmu fikih. Ada beberapa ahli yang mengatakan berpendapat bahwa alasan mengapa periode taklid ini dapat terjadi atau faktor-faktornya. Itu yang pertama dari Dr. Andes Yusran Asmuni berpendapat bahwa adanya pembukuan kitab-kitab fikih dan pembelaannya terhadap mazhab yang dianut kitab tersebut. Dan yang kedua, kurangnya perhatian umat Islam dan terpecah belahnya umat Islam. Lalu pengangkatan hakim-hakim muqallid dan membatasi agar keputusannya sesuai dengan mazhab yang dianut.
Lalu yang keempat, adanya kitab-kitab manakib yang menjelaskan kelebihan dari suatu madhab. Nah, jadi concern yang pertama itu adalah dari pengaruh madhab sendiri. Di saat itu ketika madhab sedang berkembang sangat besar-besarnya, dengan sangat pesatnya, akhirnya membuat masyarakat saat itu berkubu-kubu. Artinya masyarakat ikut dalam perayaan bermadhab ini, dan yang mana akhirnya saling membenarkan madhab satu sama lain tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Hanya taklid pendapat madhab ini dan ini, saling membenarkan dan saling menjatuhkan antar madhab satu dan yang lainnya. Ini pengikutnya ya, tidak, bukan imam mujtahidnya. Akhirnya kenapa? Akhirnya yang terjadi itu umat Islam terpecah belah dikarenakan adanya madhab-madhab ini. Seperti itu. Dan akhirnya tidak akan fokus lagi kepada ijtihad, berijtihad sendiri, akan tetapi malah berfokus kepada pendapat-pendapat para madhab. Kemudian intinya yang untuk madhab itu seperti itu. Jadi memang adanya perbedaan di situ. Lalu ada Sulaiman Al-Ashqar yang berpendapat bahwa faktor-faktornya itu yang pertama adanya penghargaan yang berlebih terhadap guru. Sehingga jika guru menganut suatu madhab, maka murid harus ikut madhab tersebut. Tidak boleh keluar dari madhab tersebut, maka harus mengikuti gurunya. Seperti itu. Lalu kemudian banyaknya kitab fikih. Nah, ketika sudah menjadi banyak kitab fikih seperti ini, akhirnya itu memberikan kemudahan bagi masyarakat waktu itu, umat Islam waktu itu. Sehingga ketika sudah sesuatu yang mudah sudah tersedia, maka tidak perlu lagi untuk kita susah-susah payah berijtihad sendiri dan lain sebagainya. Lalu kemudian melemahnya daulah Islamiyah. Nah, ada juga faktor dari kepemerintahan. Pemerintah di sini sangat penting. Mengapa? Karena daulah Islamiyah waktu itu sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuannya. Ketika daulah itu memberikan perhatian yang sangat besar dan khusus kepada bidang ilmu pengetahuan ini, maka perkembangan ilmu ini akan sangat maju. Namun daulah Islamiyah waktu itu kurang memberikan perhatian kepada ilmu pengetahuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan lebih fokus kepada mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan lain-lain dan pemerintahan, seperti ekspansi dan lain sebagainya. Lalu daulah Islamiyah ini juga dikuasai oleh aliran-aliran tertentu dan masa-masa tertentu. Akhirnya dijadikan sebagai paham negara. Nah, ini kan berarti kan menutup pintu ijtihad dan harus sesuai dengan madhab yang dianut negara tersebut. Nah, ini pengaruh daulah di sini. Sultan-sultan itu memberikan pressure yang keras kepada para ulama untuk mengikuti aliran ini dan aliran ini sebagainya. Sehingga maka di situ dengan sangat dipaksakan untuk bertaklid pada saat itu karena juga pengaruh dari daulah Islamiyahnya. Lalu kemudian juga ada alasan yakni dari masalah hakim waktu saat itu. Karena hakim yang diangkat adalah hakim-hakim yang beranut madhab-madhab yang sesuai dengan mazhab negara tersebut. Nah, ketika hakim ini memberikan keputusan, maka sudah pasti yang dipilih, yang dijadikan acuan dari pendapat tersebut adalah pendapat dari imam mazhab tersebut. Itu adalah beberapa alasan yang bisa kita pahami mengapa bisa ada tertutupnya pintu ijtihad seperti ini. Namun karena alasan-alasan berdasarkan keterangan yang tadi, tetap tidak menutup kemungkinan adanya kontroversial dalam seputar hal ini. Ada yang berpendapat bahwa ijtihad tidak pernah, para ulama berpendapat ijtihad itu tidak pernah berhenti, tidak pernah tertutup pintu ijtihad.
dan sangat menentang taklid, seperti pendapat Imam As-Suyuti dalam bukunya Al-Ijtihad Al-Rad ala man akhlada ila al-ard wa la jahula anna al-ijtihad fi kulli asar fard. Beliau menyatakan bahwa tidaklah tersembunyi pada Anda bahwa pendapat yang mewajibkan ijtihad berarti mengharuskan adanya mujtahid pada setiap zaman. Namun pendapat seperti ini hanya menjelaskan pentingnya ijtihad, bukan menjelaskan tentang tertutupnya pintu ijtihad dalam kasus ini. Kemudian, namun beberapa mayoritas ulama memang sepakat bahwa pada masa itu terjadi taklid dan tidak ada ijtihad pada masa itu. Dikarenakan fakta-fakta yang ada bahwa beberapa ulama seperti Imam Nawawi itu tidak mau dikatakan sebagai seorang mujtahid. Nah, seperti bagaimana contoh tersebut, hanya para ahli hukum Islam dan para ahli sejarah berpendapat bahwa memang pada saat itu terjadi tidak ada tertutupnya pintu ijtihad. Seperti tadi, karena alasannya yang ditekankan adalah tidak ada keberanian dalam intelektual, tidak ada kepercayaan diri dari seorang ulama pada saat itu, karena para ulama menganggap bahwa imam mujtahid inilah yang paling benar. Seperti itu. Namun, meskipun saat itu adalah periode taklid, para fuqaha pada saat itu juga sudah berusaha untuk melakukan kontribusi dalam perkembangan ilmu fikih itu sini. Apa saja yang mereka lakukan? Mereka itu menghimpun pemikiran-pemikiran fikih sebagai sebuah khasanah keilmuan dalam Islam. Selain itu, mereka juga mentarjih berbagai riwayat dan merumuskan kaidah operasional yang dapat digunakan sebagai dasar dalam berijtihad dan berfatwa para imam. Hasil kerja dari para ulama fikih saat itu adalah yang pertama mentarjih berbagai pendapat madhab, lalu merumuskan dasar-dasar dan kaidah dasar fikih. Lalu ada juga tentang pembelaan madhab, yang mana membela madhab ini dalam bentuknya yaitu adalah sebuah karangan. Yang pertama tentang menulis buku tentang keutamaan imam atau buku manaqib tentang madhab-madhab, dan memang lebih-lebihkan tentang sebuah madhab, tapi ini adalah sebuah karya yang sangat berguna bagi kita zaman sekarang untuk mengetahui imam-imam mujtahid pada saat itu. Dan lalu juga yang kedua yaitu menulis kitab-kitab fikih perbandingan. Hal ini mencakup semua masalah khilafiyah di antara para imam mazhab dengan metode sebagai berikut: menyebutkan suatu masalah dan hukumnya pada setiap masalah, menyebutkan dalil hukumnya dari setiap pendapat imam, lalu membandingkan semua dalil yang ada dan lalu mentarjih dalil mazhab mereka apapun kondisinya. Seperti itu. Maka waktu itu sudah ada, masih tetap berusaha meskipun hanya sekedar seperti itu, hanya membuat buku yang cenderungnya itu lebih ke pendapat para madhab dan madhab-madhab lainnya. Namun tidak bisa mengesampingkan itu karena pada saat sekarang sangat berpengaruh besar terhadap dunia ilmu, dalam ilmu fikih ini, dunia sejarah hukum Islam ini, mohon maaf. Lalu taklid dan implikasinya adalah pendekatan sosial histori. Jika kita melihat yang seperti yang di atas, bahwa kita melihat dari sisi historis, memang taklid ini adalah sebuah kemunduran bagi dunia sejarah, dunia hukum Islam. Maka, namun ketika kita coba melakukan pendekatan dari sosial histori, bahwa ada sebuah pendapat yang tampil beda, yaitu adalah temuan Sherman Jackson yang dengan cerdas mengatakan bahwa secara sosial sebenarnya taklid bukanlah karena ketidakpercayaan ulama sebagaimana yang dituduhkan oleh banyak sarjana, para ulama dan para ahli, melainkan karena adanya keinginan para fuqaha untuk membatasi kemungkinan pemerintah memanipulasi sistem hukum yang serba berubah atas nama ijtihad. Nah, sebenarnya pendapat ini mengatakan taklid ini bukanlah suatu hal yang negatif. Memang itu menutup pintu ijtihad kita, namun ada maksud lain mengapa terjadinya ada taklid seperti itu. Ini salah satunya yaitu dikarenakan para ulama tersebut
ingin membatasi kemungkinan pemerintah memanipulasi sistem hukum dengan dasar ijtihad seperti itu. Karena kalau sudah ada patokan, tidak mungkin orang akan langsung pemerintah saat itu akan langsung berijtihad. Nah, ditakutkan yang ingin membatasi ijtihad seperti ini yang ingin dibatasi oleh para ulama saat itu. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa ada 3 sisi positif dari adanya periode taklid ini. Kalau kita mengajar dari sosial history ini ya. Yang pertama yaitu tegaknya kepastian hukum. Karena dengan adanya taklid ini pasti sudah hukumnya. Karena ada madhab, pendapat imam ngomong A, berarti sudah pasti hukumnya itu A, tidak akan berubah. Kemudian tradisi kodifikasi yang merupakan kumpulan pendapat yang disepakati sebagai rujukan hukum. Akhirnya ada kodifikasi hukum dan ada pembukuan waktu itu, bukan pendapat-pendapat madhab, sehingga itu dijadikan satu dan menjadi sebuah rujukan hukum. Lalu karena metode ini adanya munculnya tradisi mukhtasar dalam perkembangan klasik fikih, terutama sejak awal abad ke-7 atau ke-13. Nah, akhirnya ada tradisi-tradisi seperti mensyarah, lalu membuat rangkuman dan sebagainya, membuat kesimpulan-kesimpulan. Akhirnya juga ini berkembang menjadi sebuah perkembangan dari ilmu fikih, pengembangan klasik dari ilmu fikih tersebut. Maka itu adalah beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai sisi positif dari taklid ini. Karena dari tadi kan kita sudah membahas tentang hal-hal negatif karena adanya taklid ini. Maka saya ingin mengulas juga tentang sisi positif dari taklid ini. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.